Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang pentingnya ilmu dan pentingnya mencari ilmu. Di sana ada dua ayat, yaitu ayat yang berbicara tentang orang-orang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan derajat yang ditinggikan karena ilmu pengetahuan. Yang kedua, ayat yang menegaskan bahwa orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu, kata Allah, tidaklah sama, baik dalam kehidupan di dunia ini terkait dengan ibadahnya, terkait dengan muamalahnya, itu beda antara orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Kita juga sudah membahas tentang dua hadis yang memperkuat kedua ayat di atas. Meskipun banyak hadis-hadis yang disebutkan Nabi tentang keutamaan ilmu. Hadis pertama terkait dengan bahwa menuntut ilmu itu sesuatu yang wajib, dan bahkan malaikat itu meletakkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu. Maksudnya adalah mendoakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu dan menuntut ilmu. Serta Nabi juga pernah mengatakan pada pembahasan lalu, menuntut ilmu 1 jam itu lebih baik daripada Anda menghidupkan malam hari Anda dengan ibadah. Dan menuntut ilmu 1 hari lebih baik dari puasa 3 bulan. Ini menandakan ilmu itu lebih utama dibandingkan ibadah. Dan ibadah harus didasari ilmu. Kalau ibadah tanpa didasari ilmu, bisa jadi ibadah itu bisa mengantarkan kepada fasik, perbuatan yang fasik. Nah, pada pembahasan hari ini kita akan melanjutkan beberapa hadis yang dikutip penulis kitab ini untuk memperkuat bagaimana menuntut ilmu itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan dianjurkan di dalam agama kita, agama Islam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa Tirmidzi an Sakhbarah, man talabal ilma kana kafaratan lima madha. Hadis berikutnya, hadis ketiga, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi ini adalah imam kolektor hadis. Dia mengkoleksi hadis seperti pekerjaannya Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud. Nah, termasuk di sini adalah At-Tirmidzi. Dari mana At-Tirmidzi meriwayatkan? An Sakhbarah. Sakhbarah ini adalah sahabat Nabi. Tapi informasi tentang sahabat Nabi ini tidak banyak disebutkan ceritanya. Berarti Sakhbarah ini bukan orang yang terkenal di dalam golongan sahabat Nabi Muhammad SAW. Apa kata Sakhbarah meriwayatkan dari Nabi? Nabi mengatakan, man talabal ilma, barang siapa talaba, menuntut. Orang yang menuntut disebut dengan talib tuh. Barang siapa yang menuntut ilmu,
kata Nabi, kana kafaratan lima madha. Maka apa yang dia lakukan yaitu menuntut ilmu, kafaratan itu bisa menghapus. Kafarah itu menghapus. Menghapus apa? Lima madha, dosa-dosa kita yang terdahulu, yaitu dosa kecil. Jadi dosa kecil kita, misalnya kadangkala kita seringkali bercanda yang tidak, atau membuat orang tersinggung, atau mungkin mengucapkan kalimat-kalimat yang enggak benar misalnya, atau mungkin saja kita berbohong, tapi berbohongnya bukan berbohong merugikan orang lain. Sering nggak begitu, Pak? Misalnya istri tanya, berapa bang dapat duit? Nggak ada. Padahal dapat 100.000, dia bohong tuh. Itu nggak ngerugiin orang. Yang dimaksud bohong merugikan orang, misalnya bohong yang itu bisa merugikan masyarakat. Menipu suara misalnya tuh, itu kan termasuk tuh. Menggelembungkan suara, berbohong, itu termasuk berbohong. Itu merugikan orang lain. Nah, yang seperti itu masuk kategori dosa besar. Nah, dosa-dosa kecil itu salah satu yang bisa menghapus adalah kalau kita nuntut ilmu. Bagaimana menuntut ilmu itu bisa menghapus dosa? Logikanya kalau orang nuntut ilmu berarti dia dapat pengetahuan. Bapak datang di sini nuntut ilmu enggak? Dapat ilmu enggak? Dapat. Ada yang dapatnya 50%. Ada yang dapat 40%. Ada yang 30%. Ada yang 10%. Yang 10% itu datang cuma tidur doang di sini. Itu 10% tuh dapat. Dengerin, dia tidur. Sisanya dia lupa. Ada yang dia dengerin dari awal sampai akhir, setelah selesai pulang lupa semua. Ada. Kalau sudah umur begitu, Pak. Makanya perlu ada catatan, dicatat. Di rumah di mutolaah lagi, dibaca lagi. Kalau orang ngerti tentang mendapatkan ilmu, berarti dia ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Kalau orang mengerti mana yang baik, mana yang buruk, berarti dia bisa terhindar dari perbuatan dosa. Kira-kira logika nyambung nggak, Pak? Nyambung. Jadi menuntut ilmu itu menghapus dosa. Satu. Kedua, orang kalau nuntut ilmu berarti dia ngerti tentang Tuhannya. Ngerti tentang Allah, ma'rifatullah dalam tingkatan yang dasar. Karena ma'rifatullah itu ada dua model. Mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya. Tapi ada ma'rifatullah yang benar-benar mengenal Allah dan dia dekat dengan Allah dan dia dibukakan segala sesuatu yang menutup dia antara dia dan Allah. Itu yang disebut dengan wali. Tapi kita belajar tentang Allah, belajar apa? Belajar sifat Allah. Ada berapa sifat Allah? Ada 20. Sifat yang mustahil bagi Allah. Kita belajar tentang nama-nama Allah. Dengan begitu kita ngerti. Kalau kita ngerti Allah punya sifat seperti itu, iman kita naik enggak tuh? Naik. Kalau iman kita naik, iman semakin kuat, kira-kira dia terhindar dari dosa enggak? Terhindar. Misalnya kita mengetahui Allah punya sifat mengawasi, muraqib. Karena kita sadar Allah mengawasi kita, maka dimanapun kita berada, kita nggak berani melakukan sesuatu yang membuat Allah marah karena Allah lihat kita. Itu orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu itu bisa menghapus dosa. Karena dengan ilmu iman kita meningkat. Kalau kita nggak ngerti Tuhan kita, sembarangan kita hidup. Apa aja kita makan, yang haram kita makan, yang subhat kita embat misalnya, dan seterusnya. Itu karena nggak ada ilmunya. Orang yang nggak ada ilmu ngomongnya nggak teratur, nggak terkontrol. Kadang-kala ngerendahin orang, dia nggak tahu itu adalah sesuatu yang dosa, Pak. Tapi karena kita belajar ilmu, maka kita tahu, oh ini nggak boleh nih, ini boleh, ini dilarang, ini dibolehkan. Jadi itu bisa menghapus dosa. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu
itu dicintai Allah. Kalau orang dicintai Allah, kira-kira dihapus nggak dosanya? Dihapus. Kita cinta Nabi saja, itu sama dengan cinta Allah. Kalau kita cinta kepada Nabi, itu sama dengan cinta kepada Allah. Kalau Allah cinta kepada kita, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu yang bisa membuat dosa kita terhapus, salah satunya ya, itu adalah Anda datang di majelis ilmu, Anda menuntut ilmu. Satu. Yang kedua, hadis yang kedua adalah Wasyirazi an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang disebutkan oleh Imam Asy-Syirazi. Syirazi ini adalah seorang ulama fikih madhab Syafi'i. Beliau ini banyak menulis kitab. Beliau tinggal di Basrah, kemudian pindah ke Irak, dan beliau termasuk orang yang membangun madrasah nizamiyah. Madrasah itu maksudnya universitas ya. Universitas nizamiyah di Baghdad, yang di situ salah satu alumninya dan salah satu dari gurunya adalah Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali itu profesor di Universitas An-Nizamiyah di Baghdad. Gurunya Imam Al-Ghazali, Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini itu mazhabnya Syafi'i, padahal pikiran-pikiran dia berbeda dengan Syafi'i. Ketika diminta untuk membuat mazhab tersendiri, Imam Juwaini mengatakan, saya enggak pantas buat mazhab. Kenapa? Saya mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Itulah tawaduknya para ulama. Anda bisa bayangkan, kita belum apa-apa sudah mengaku punya mazhab sendiri. Ada mazhab Soekarno lah, ada mazhab A, B, C, sok banget gitu. Kenapa enggak ikut mazhab yang ada? Apalagi ada orang yang anti mazhab, gila itu. Kenapa? Anda sholat pasti mengikuti 4 mazhab itu. Kalau enggak Imam Syafi'i, Imam Maliki. Kalau enggak Imam Maliki, Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, atau Imam Abu Hanifah, salah satunya. Misalnya saya beri contoh, Anda kalau sholat takbir angkat tangan enggak? Ikut mazhab Syafi'i itu. Kalau mazhab ada yang enggak angkat tangan Ustaz, tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu mazhab Maliki. Anda mau milih mana? Kena semua itu Pak. Kalau saya mau bikin sendiri nggak bisa, pasti kena salah satu dari 4 mazhab itu. Juwaini ini gurunya Imam Ghazali, tapi ilmu Imam Al-Ghazali itu melebihi Imam Al-Juwaini. Sampai kata Imam Al-Juwaini, Anda muridku, tetapi saya masih hidup, engkau sudah menguburkan aku. Kata siapa itu? Juwaini. Kenapa? Imam Al-Ghazali ilmunya melebihi gurunya. Sampai Al-Juwaini mengatakan, saya masih hidup, engkau sudah menguburkan aku. Ketenarannya melebihi ketenaran Imam Al-Juwaini, Al-Ghazali. Makanya Al-Ghazali itu jadi rujukan kita di dalam fikih, di dalam ilmu tasawuf, dan dalam ilmu-ilmu yang lain. Kata Imam Syirazi atau Syirazi meriwayatkan dari An Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah. Siapa Siti Aisyah ini? Istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk perawi dari golongan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi ada 7 tuh. Nah, salah satunya dari periwayat hadis terbanyak dari golongan sahabat adalah Siti Aisyah dari kelompok perempuan. Kalau tidak ada Siti Aisyah, fikih perempuan sulit bisa diterima oleh para perempuan. Karena Nabi ngajarin kepada Siti Aisyah, Aisyah mengajarkan kepada perempuan-perempuan beriman yang ada di Madinah. Apa kata Siti Aisyah meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, manin taqala, barang siapa yang intiqal, pindah tempat, liyata'allama ilman, untuk belajar ilmu,
Kata Nabi, ghufira lahu qabla ayyahtu, atau qabla ayyahtua. Allah akan ampuni dia dosanya qabla ayyahtu, sebelum dia melangkah. Jadi sebelum melangkah untuk pindah dengan tujuan mencari ilmu, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini memerintahkan kepada kita, yang pertama adalah kita harus senantiasa mencari ilmu. Ilmu yang seperti apa? Ilmun yuntafa'u bih, yang bermanfaat. Berarti semua ilmu yang bermanfaat. Bukan cuma ilmu fikih, tapi ilmu matematika juga penting. Kenapa? Karena ilmu matematika itu terutama ilmu yang terkait dengan persoalan penghitungan, seperti membangun dan mendesain tempat rumah ibadah ini nggak mungkin bisa dibangun tanpa menggunakan ilmu apa tuh? Matematik atau trigonometri itu. Itu orang arsitek, kira-kira diukur nggak tuh Pak? Ada nggak arsitek bangun sesuatu nggak diukur? Diukur tuh, ini berapa? Kadang-kadang semennya juga diukur, sekian, mereka udah tahu tuh. Lalu ketika ada proyek, dia sudah hitung semuanya itu. Itu pakai ilmu apa tuh? Matematika. Berarti matematika penting nggak? Penting. Ilmu kedokteran juga penting. Itu termasuk ilmu yang memberikan manfaat. Kalau orang berpindah untuk mempelajari ilmu, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum melangkah. Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat sesuai dengan ajaran agama Islam. Itu satu tuh. Jadi jangan beda-bedain. Ilmu yang bermanfaat pelajari. Tapi kita, umur kita terbatas. Betul nggak Pak? Nggak mungkin semua ilmu kita pelajari. Maka ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Apa itu fardu ain? Anda wajib mempelajarinya. Setiap orang. Kalau fardu kifayah, kalau ada satu orang yang pelajari, Anda nggak wajib belajar. Misalnya apa? Di satu desa, misalnya harus ada satu atau dua orang yang belajar ilmu kedokteran. Kenapa? Karena dengan dia, orang yang punya penyakit bisa diobati. Tapi kalau tidak ada satupun di desa itu yang belajar ilmu kedokteran, maka semuanya dosa. Itu namanya fardu kifayah. Tapi fardu ain adalah ilmu yang berkaitan dengan Anda beribadah kepada Allah. Wajib. Misalnya apa? Ilmu tauhid wajib. Kenapa? Dengan ilmu tauhid Anda belajar tentang mengenal Allah. Itu satu. Yang kedua, ilmu fikih. Anda belajar tentang bagaimana berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya bagaimana sholat, bagaimana puasa. Itu wajib dipelajari. Karena itu termasuk fardu ain. Termasuk ilmu yang terkait dengan tazkiyatun nafs. Membersihkan hati. Kenapa? Karena kalau hati kotor, yang keluar yang kotor-kotor. Kalau hati bersih, yang keluar adalah perbuatan-perbuatan baik. Maka itu wajib tiga. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Semuanya itu bersumber kepada apa? Quran. Maka belajar Quran wajib nggak? Wajib. Tafsirnya. Kemudian sumber yang kedua apa? Hadis. Belajar hadis wajib nggak? Wajib. Makanya harus ada pengajian tafsir Quran, pengajian hadis, pengajian fikih, pengajian tauhid, pengajian tasawuf. Itu wajib dilaksanakan supaya masyarakat bisa mengerti bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab ini menggabungkan ketiga poin itu nanti. Tauhid, fikih, akhlak digabungkan dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Yang kedua, dari hadis ini Anda kalau belajar harus berpindah. Maksudnya apa? Dikejar ilmu itu kemana aja. Misalnya Anda mau belajar hadis, di sini nggak ada ulama hadis, adanya di Bogor. Anda pergi ke Bogor belajar hadis, maksudnya gitu.
Seperti Imam Syafi'i dari Mekah pergi ke Madinah untuk belajar hadis dengan Imam Malik. Pergi untuk belajar tentang ilmu-ilmu yang terkait dengan ma'kulat, sesuatu yang rasio, yang rasional. Imam Syafi'i pergi ke Irak. Itu Imam Syafi'i itu, Pak. Anda bisa bayangkan bagaimana ulama kita dulu belajar. Maka berpindah ke tempat yang lebih kondisif itu penting untuk belajar ilmu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa Anda tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Yang pertama, syaratnya harus punya kecerdasan. Itu satu. Kedua, kemauan. Yang ketiga, ijtihad, kesungguhan. Yang keempat, bulgho, ada biaya. Orang nuntut ilmu nggak ada duitnya, repot nggak Pak? Repot. Misalnya apa? Mau beli buku, mau beli kitab, butuh nggak duit tuh? Butuh. Kedua, Anda transportasi, butuh uang nggak tuh? Anda nggak punya tempat tinggal, Anda kemudian kos, bayar nggak kos? Bayar, semuanya pakai duit tuh. Gurunya diberikan sebagai ujrah, butuh duitnya tuh? Butuh. Nah, kalau orang itu nggak punya duit, harus diberikan beasiswa. Siapa yang beasiswa? Negara. Makanya negara wajib memberikan pendidikan gratis buat semua orang. Dari mana uangnya? Dari pajak. Sayangnya pajak kita dikemplang, dikorupsi, jadi nggak kembali lagi ke masyarakat. Padahal kalau itu terkumpul, sekolah-sekolah gratis, guru-guru diberikan tunjangan, sehingga guru kalau ngajar, kalau gurunya kenyang, ngajarnya enak nggak Pak? Tapi kalau gurunya lapar, ngajarnya gimana Pak? Ngomel-ngomel. Tuh begitu. Jadi ada hubungan. Makanya negara harus memperhatikan persoalan pendidikan. Nah, ada satu cerita ini. Ada seorang yang bernama Baqi bin Makhlad Al-Qurtubi. Kata Al-Qurtubi itu Pak dari Cordova. Cordova di mana itu? Spanyol, Andalusia. Dulu namanya Andalusia. Dia berasal dari Andalusia, Spanyol. Kira-kira Spanyol jauh nggak dari Irak? Jauh banget itu. Dia dengar di Irak, di Baghdad, itu ada seorang ulama hadis dan ulama fikih, murid Imam Syafi'i. Namanya Ahmad bin Hanbal. Dia dengar tuh nama itu, seorang ulama besar, guru yang agung dan mengetahui ilmu yang sangat luas. Datanglah Baqi bin Makhlad Al-Qurtubi ke Irak, ke Baghdad. Anda bisa bayangkan zaman dulu Pak, nggak ada pesawat Pak. Kira-kira gimana caranya melakukan perjalanan itu? Mobil, bus, kereta api, nggak ada. Berarti dia menggunakan kendaraan bisa unta. Mungkin kapal laut ada lah, tapi nggak seperti kapal laut sekarang. Pergi ke sana, pas sampai di Irak, ternyata Imam Ahmad bin Hanbal kena musibah. Apa musibahnya? Dia dilarang ngajar oleh penguasa. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini termasuk orang yang banyak dapat ujian. Kenapa? Karena dia konsisten dengan ilmunya. Negara memaksakan satu pendapat kepada Imam Ahmad mengatakan tidak, pendapat saya enggak seperti itu. Dia konsisten sampai dia dipenjara pada zaman 3 khalifah. Disiksa Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal dilarang ngajar. Kenapa? Kalau ngajar dia mempengaruhi orang. Imam Ahmad tuh. Pas dia datang ke situ, dia dengar Imam Ahmad nggak bisa ngajar. Tapi dia nggak kembali, dia tetap tinggal di Irak, dia cari tempat penginapan seperti kos lah. Lalu kemudian pada saat dia datang di masjid, ada pengajian yang diberikan oleh Yahya bin Ma'in, teman dari Imam Ahmad. Setelah selesai dia tanya, guru Anda siapa? Diceritailah guru-gurunya, termasuk bagaimana pandangan Anda tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Yahya bin Ma'in, saya nggak bisa memberikan komentar, dia adalah guru yang paling utama di sini. Bisa nggak kau berikan alamatnya? Diberikanlah alamatnya. Pergilah dia ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, sampai di sana dia kemukakan maksudnya untuk belajar. Imam Ahmad bin Hanbal, saya dilarang untuk ngajar. Bagaimana caranya saya bisa belajar ilmu? Minimal 1 hari saya dapat 1 hadis.
Akhirnya Baqi bin Makhlad Al-Qurtubi punya satu siasat. Begini saja, wahai imam, saya nanti akan datang, saya akan nyaru sebagai pengemis. Rutin saya datang ke rumahmu, nanti kau menghadapi saya sebagai seorang pengemis sambil engkau menceritakan satu hadis saja, saya sudah cukup. Akhirnya kata Imam Ahmad bin Hanbal, oke, tapi jangan beritahu siapapun, termasuk jangan beritahu kepada ahli-ahli hadis yang lain. Artinya ini rahasia berdua. Kenapa Imam Ahmad mau mengajarkan dia? Karena kesungguhan dia datang jauh-jauh dari Andalusia hanya untuk belajar hadis kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Apa maksudnya? Anda kalau mendapatkan ilmu harus berpindah. Berpindahnya Anda menuntut ilmu, sebelum Anda melangkah Allah sudah hapus semua dosa-dosa, kata Nabi Muhammad SAW. Termasuk kita ini, dosa-dosa kita dihapus. Tapi jangan dilakukan lagi, Pak. Yang kecil-kecil tuh, itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis yang keempat. Karena dua hadis sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Hadis yang berikutnya adalah wa Ibnu Asakir wa Dailami an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Asakir dan Imam Ad-Dailami meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah seorang sahabat Nabi sekaligus sepupu Nabi. Karena beliau anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib adiknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib bapaknya siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi antara Nabi dengan Abdullah ibnu Abbas sepupu. Tapi waktu Nabi menyampaikan dakwah, Ibnu Abbas masih kecil. Makanya Ibnu Abbas termasuk orang yang didoakan Nabi supaya Allah berikan kepada beliau pemahaman terhadap agama dan tafsir serta ta'wil Al-Quran. Dan Allah kabulkan. Makanya Ibnu Abbas termasuk ulama besar dari kelompok sahabat dan juga dari kelompok tabi'in. Beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, khuyyira Sulaimanu alaihi salam bainal mali wal milki wal mulki wal ilmi. Kata Nabi, Nabi Sulaiman itu khuyyira, diberikan pilihan. Bainal mal, antara harta, wal mulki, kekuasaan, wal ilmi, ilmu, diberikan pilihan 3. Sama Nabi waktu mau wafat juga diberikan pilihan. Mau terus hidup atau mau bersamaku, kata Allah. Apa kata Nabi? Fir rafiqil a'la, saya mau bersamamu ya Allah. Kalau Bapak diberikan pilihan, mau hidup terus menerus atau diwafatkan oleh Allah bersama Allah, Bapak pilih mana? Mau dimatikan? Bahaya nih kalau ngomong nanti nih. Kita pasti mau pilih hidup 1000 tahun lagi. Tapi Nabi Muhammad SAW minta dimatikan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Sulaiman diberi pilihan, ente mau harta, kekuasaan atau ilmu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Fakhtaral ilma, dia pilih ilmu. Dengan pilih ilmu, fa'utiyal mulka wal malu likhtiyarihi al ilma. Dengan memilih ilmu maka diberikan kekuasaan, diberikan harta. Kenapa? Likhtiyarihi al ilma, karena dia memilih ilmu. Maka yang perlu kita perhatikan adalah, terutama buat anak-anak kita, jangan diberikan kepada mereka itu harta. Berikan kepada mereka apa? Ilmu. Karena dengan ilmu harta bisa diperoleh, kekuasaan bisa diperoleh. Itu dengan ilmu. Siapa Nabi Sulaiman itu? Dengan diberikan ilmu, Nabi Sulaiman menguasai kekuasaan, kerajaan. Bahkan kerajaan dari Nabi Sulaiman itu luar biasa, Pak. Nggak ada seorang presiden atau raja seperti Nabi Sulaiman. Kenapa? Kekuasaannya luar biasa. Pertama, pasukannya jin, binatang. Ada nggak di sini presiden punya pasukan jin dan binatang, Pak?
Nggak ada. Nabi Sulaiman punya. Termasuk dia punya pasukan angin. Kalau kita punya kentut Pak ya. Di angin tuh. Misalnya saya beri contoh, jin. Itu Nabi Sulaiman mampu memerintahkan jin, bahkan rajanya jin, yaitu siapa? Ifrit. Ifrit. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan pada saat Nabi Sulaiman berkeinginan untuk memindahkan singgasana Aras atau Aras istananya dari Ratu Balqis, Nabi Sulaiman hadirkan tuh orang-orang hebat, para pejabat penting. Di situ ada Ifrit. Apa kata Ifrit? Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ifrit di dalam surah An-Naml. Kata Ifrit, ya Sulaiman, saya akan menghadirkan singgasana Ratu Balqis itu sebelum engkau berdiri. Berdiri. Ayo Anda bayangkan Pak, baru begini nih saya berdiri langsung hadir tuh singgasananya. Kira-kira cepat nggak Pak? Cepat. Padahal jaraknya antara Nabi Sulaiman yang kerajaannya ada di Palestina itu dengan Ratu Balqis ada di mana? Ada yang mengatakan di Yaman. Bahkan ada yang mengatakan Ratu Balqis itu kerajaannya di sana itu, di Indonesia. Ada itu. Buku Borobudur tuh. Tapi itu nggak kuat. Lalu kemudian orang yang berilmu mengatakan, saya akan mendatangkannya Sulaiman singgasana ini sebelum kau berkedip. Qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Sebelum kau berkedip. Nabi Sulaiman pas begini langsung berkedip, langsung ada. Lebih cepat lagi enggak? Orang yang berilmu. Itu yang disebut dengan ilmu Asmaul Husna. Orang yang ngerti ilmu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu kerajaan Sulaiman, Pak. Enggak ada presiden yang terhebat sekalipun yang mampu menyerupai, menyamai dari Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman itu keturunan Daud, keturunan dari Nabi Yakub, terutama dari Yahuda. Yahuda kan anak Nabi Yakub tuh. Ya, Yahuda bin Yakub dan kemudian bin Ibrahim. Jadi Nabi Sulaiman itu masih keturunan Bani Israel. Keturunan dari Nabi Yakub. Nah, salah satu kekuasaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, dia bisa menguasai jin dan binatang. Seperti yang diceritakan dalam surat An-Naml. Tentang semut, hud-hud, dia bisa bicara dengan bahasa binatang. Dan bisa memerintahkan binatang. Sampai jin pun diperintahkan untuk mencari permata-permata di lautan. Anda bayangkan, di lautan dicari oleh jin itu. Dia berenang, menyelam sampai mencari. Anda bisa bayangkan bagaimana harta yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Bukan cuma harta dimiliki, istrinya 100 Pak. 100 orang. Bapak satu aja udah nggak sanggup. Apalagi sekarang nih. Udah lemes dah. Baru satu tuh. Berarti raja yang luar biasa Allah berikan kekuatan kepada Nabi Sulaiman. Angin bisa diatur. Itu diceritakan Allah dalam Al-Quran. Yang kedua adalah Nabi Sulaiman punya kemampuan ilmu yang sangat luar biasa, Pak. Saking luar biasanya pernah ada 2 kasus nih. Saya ceritakan. Nah, Nabi Sulaiman ini ada satu cerita. Sebelum dia jadi nabi, siapa nabi sebelum Nabi Sulaiman? Nabi Daud punya kekuasaan. Dan kalau cerita Nabi Daud mendapatkan kekuasaan itu kan menarik. Dia melawan Jalut, disebut dengan Goliat. Maka ada istilah David and Goliat. David itu Daud, Goliat itu Jalut tuh. Yang Jalut itu seorang raksasa yang sangat kuat. Nggak ada yang berani menghadapi. Cuma Nabi Sulaiman yang waktu masih pemuda mampu menjatuhkan Jalut dengan ketapelnya itu. Apa ketapel di sini? Jepretan orang Betawi bilang. Pakai jepretan itu. Sampai kemudian menjadi nabi dan menjadi raja. Kekuasaannya diberikan kepada Nabi Sulaiman. Pada saat Nabi Daud jadi raja sekaligus nabi, datanglah seorang pemilik kebun dan pemilik kambing ternak. Pemilik kebun ini komplain kepada Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ya Daud, wahai raja, saya ini punya kebun saya dirusak oleh kambing-kambing miliknya dia. Tolong putuskan dengan adil. Kata Nabi Daud sebagai seorang raja dan memutuskan hukum di antara mereka,
dia perintahkan si pemilik kambing untuk ganti rugi. Ganti rugi, berarti yang rugi siapa? Pemilik kambing. Kata Nabi Sulaiman, wahai ayahanda, saya punya usul. Apa usulmu? Bagaimana kalau seandainya hukumannya seperti ini? Putusannya seperti ini. Apa? Yang pertama, kambing yang merusak tanaman orang itu biarkan diberikan untuk sementara waktu, dimanfaatkan dulu oleh pemilik kebun. Dimanfaatkan. Kambing itu kan pasti ngeluarin susu, biar hasilnya susu itu dimanfaatkan dia. Nah, pemilik kambing itu diperintahkan untuk memperbaiki tanaman-tanaman yang dirusak sampai semuanya normal. Nanti kalau sudah normal kembali seperti sedia kala, maka kambing itu dikembalikan lagi kepada pemilik kambing. Jadi enggak semuanya dirugiin. Kira-kira adil nggak tuh Pak? Adil. Itu Nabi Sulaiman. Yang kedua, pada saat Nabi Sulaiman jadi seorang raja, datang dua orang ibu, Pak, punya dua anak bayi, yang satu udah meninggal. Jadi bayi itu dibawa, yang satu sudah meninggal, yang satu masih hidup. Kedua ibu ini berebut. Bayi itu mengklaim dia ibunya. Nabi Sulaiman memutuskan kasus tersebut. Kata Nabi Sulaiman, begini saja, daripada kau ribut-ribut, ini bayi dibelah dua aja. Yang penting adil, kalian dapat. Ibu yang kedua bilang putusan adil. Setuju. Ibu yang pertama nggak mau, biarkanlah bayi ini diserahkan kepada yang kedua saja. Kata Nabi Sulaiman, engkaulah yang mempunyai bayi, karena kalau seorang ibu melahirkan pasti dia akan punya rasa kasih kepada anaknya. Yang ini enggak ini, masa dia mau anaknya dipotong kan? Akhirnya dia berikanlah bayi itu kepada perempuan yang pertama. Makanya dalam Al-Quran itu, karena kebijaksanaan yang luar biasa dari Nabi Sulaiman yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka turun surat Al-Anbiya ayat 79 yang menceritakan tentang Nabi Sulaiman. Apa itu? Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wat-thair wa kunna fa'ilin. Itu dalam surat Al-Anbiya 79, nanti dicari itu. Apa kata Allah? Kami telah memberikan pemahaman tentang satu kasus hukum kepada Nabi Sulaiman. Wa kullan, kedua Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, ataina hukman wa ilma, kami berikan hikmah dan ilmu. Hikmah itu lebih tinggi dari ilmu. Kenapa? Karena hukman itu adalah kemampuan memutuskan tapi semuanya untung. Itu namanya hikmah, enggak ada yang dirugikan. Wasakharna ma'a Daudal jibal, kami tundukkan, kata Allah, gunung bersama Daud bertasbih, termasuk burung bertasbih bersama Nabi Daud. Kenapa? Nabi Daud itu punya suara yang indah. Kalau dia menyenandungkan pujian kepada Allah, gunung ikut, burung pun ikut. Nah, salah satu yang diberikan suara yang indah pada zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi, adalah Abu Musa al-Asy'ari. Itu suaranya indah. Kalau dia baca Quran, indah sekali. Maka ini ayat Pak, kalau Bapak mau pintar, ini jadikan zikir. Zikir. Saya baca zikir ini. Wa fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wat-thaira wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, akrimni bil fahmi warzuqni bil ilmi wal hikmati wal aqli bi haqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. 10 kali dibaca zikir. Kalau mau pintar pakai zikir itu. Dulu waktu saya masih pelajar itu saya baca tuh. Setiap hari 10 kali. Ba'da salat subuh. Pokoknya yang penting kalau setiap habis salat bagus. Itu tadi. Ayat ini ditambah lagi doa yang saya bacakan tadi. Itu hadis yang keempat, dan yang terakhir masih ada waktu, yaitu hadis Wat-Tabrani, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani an Abi Umamah, dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah.
Nah, Abu Umamah ini Pak, kita cerita dikit nih supaya kita ngerti tentang sahabat-sahabat Nabi. Beliau ini adalah seorang sahabat Nabi yang karena dia turun doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jumni wal bukhul wa a'udzubika min galabatid daini wa qahri rijal. Pernah dengar enggak di sini? Doa ini pernah kan? Ini karena Abu Umamah ini. Abu Umamah ini satu ketika ada di dalam masjid dalam keadaan bingung. Tiba-tiba Rasul masuk ke dalam masjid. Di sana dia lihat sudah ada sahabat Nabi dari Ansor duduk di masjid, namanya Abu Umamah. Lalu Nabi sapa beliau, "Ya Abu Umamah, aku lihat engkau duduk di masjid, padahal waktu sholat belum datang. Apa gerangan yang menimpa engkau?" Kata Abu Umamah, "Ya Rasul, saya ini lagi bingung. Saya punya utang. Utangnya banyak banget. Saya belum bisa bayar. Sampai saya ke masjid. Saya nggak tahu mau kemana nih. Seperti yang kau lihat, wahai Rasul." Lalu kemudian Rasul berkata, "Maukah engkau jika aku ajarkan satu bacaan, satu doa, yang kalau engkau membacanya, Allah akan hapus rasa bingungmu itu, rasa gundah gulanamu itu. Dan Allah akan memberikan kemampuan kepada engkau untuk melunasi hutang-hutangmu." Tentu Abu Umamah bilang, "Mau ya Rasul." Apa? Nabi kemudian membacakan doa yang saya bacakan tadi. Kata Nabi, jika engkau memasuki waktu pagi hari, berarti waktu apa itu? Habis sholat apa? Sholat subuh. Dan jika engkau berada pada sore hari, sholat apa itu? Asar. Bacalah doa ini. Berarti doa ini dibaca setelah sholat subuh dan sholat asar. Banyak utangnya nggak Pak sini? Banyak utangnya nggak? Yang ketawa utangnya banyak tuh pasti. Tapi yang nggak ketawa tenang-tenang aja, nggak ada utang saya. Nah, kalau banyak utangnya, amalin nih. Allah insya Allah akan berikan jalan dan berikan kemampuan kepada orang-orang yang punya hutang untuk diluaskan supaya dia bisa mampu melunasi hutang-hutangnya. Nah, kata Abu Umamah, dia cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Ayyuma nasyi'in nasya'a fi talabil ilmi wal ibadati hatta yakbura atau hatta yakbara a'tahullahu yaumal qiyamati sawabasnaini wa sab'ina siddiqan." Kata Nabi, siapapun orang yang tumbuh dari masih kecil, nasya'a, nasy itu tumbuh, nasya yang tumbuh, tumbuhnya gimana? Fi talabil ilmi, dia cari ilmu terus dari masih kecil. Wal ibadah, dia laksanain ibadah. Hatta yakbar, sampai dia itu menjadi orang besar, bukan orang besar, menjadi orang tua, kabir, dianggap tua. Sampai seperti itu, sampai seperti kita ini, dari masih kecil belajar ibadah sampai sekarang. Apa kata Nabi? A'tahullahu, Allah akan berikan kepada dia yaumal qiyamati, pada hari kiamat, dan kita sangat butuh pada hari kiamat itu dengan pemberian dan kasih sayang Allah. Apa kata Allah? Kata Nabi, Allah akan berikan kepada dia nanti pada hari kiamat sawaba, pahala isnaini wa sab'ina siddiqan, pahala 72 orang-orang yang siddiq. Siddiq itu dari kata sodako, orang yang benar imannya. Maka orang yang benar imannya, iman diterjemahkan dalam perbuatan, imannya kuat ini pasti mempengaruhi perilakunya. Itu disebut dengan siddiq. Orang yang jujur, dapat dipercaya dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan dia jalani, itu siddiq Pak. Seperti siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu luar biasa. Karena imannya kuat, apapun yang dikatakan Rasul dia percaya, dia jalankan. Karena imannya kuat, cintanya kepada Nabi luar biasa. Sampai pada saat berada dalam goa itu ada lubang. Lubang itu kata
Abu Bakar dalam hatinya ini jangan-jangan lubang ular atau lubang kalajengking nih. Kalau seandainya ini enggak ditutup, Nabi bisa kena ke sengat. Kalau enggak kalajengking, ular nih. Akhirnya untuk melindungi Nabi Muhammad SAW yang sedang tertidur, Abu Bakar masukkan tangannya ditutup. Akhirnya kena sengatan kalajengking, Pak. Sampai tangannya bengkak dan racun itu. Pada saat Rasulullah bangun ditanya, apa yang terjadi pada engkau wahai Abu Bakar? Tangannya bengkak. Akhirnya dengan mukjizat dari Allah kepada Rasulullah SAW, maka Abu Bakar pun kemudian hilang racun dari kalajengking yang menyengatnya. Dan Abu Bakar termasuk 10 dari orang yang akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa bahasanya itu nggak perlu lagi dihitung karena pahalanya sudah terlalu banyak. Masuk surga tanpa hisab. Nah, apalagi bighairi hisab. Dan mubasysyir bil jannah yang udah diberitahukan masuk surga salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kalau kita dari masih kecil besar dengan ilmu dan ibadah sampai sekarang ini, maka nanti di hari kiamat, hari yang penuh dengan penderitaan dan dahsyat bencananya yang terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita menuntut ilmu dari masih kecil sampai besar, maka Allah akan berikan pahala apa? 72 orang-orang yang siddiq. Orang-orang yang siddiq kira-kira masuknya di mana? Surga. Maka orang-orang yang menuntut ilmu dari masih kecil, maka dibiasakan, Pak, kalau punya anak, Pak, biasakan. Diajari tuh. Dari masih kecil sudah menuntut ilmu. Diajari sholat tuh jangan sampai lepas. Diajari. Tapi ngajarinya jangan kasar. Harus pakai metode supaya dia bisa mengikuti tanpa membantah. Harus pakai metode. Zaman sekarang pakai metode. Beda dengan orang tua saya dulu, orang tua kita. Kalau nggak ngaji, ini kangen nih, plak. Saya kalau salah baca Quran, tangan saya udah begini nih. Pakai apa tuh? Rotan, plak. Nah, keras. Tetapi keras dulu pengaruhnya bagus buat masa depan kita. Tapi anak-anak sekarang beda. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anak-anak kalian sesuai dengan zamannya. Zamannya gimana ini? Nah, kalau zamannya begini, maka caranya harus diubah. Nah, dari hadis ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, belajar enggak pernah berhenti. Meskipun sudah tua, tetap kita belajar. Yang kedua, kalau punya anak, diajarkan mereka dari masih kecil sudah diajak untuk belajar ilmu agama. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.